Oke. Hah? Karena faktor ekonomi, saya memberanikan diri untuk menjadi seorang TKW. Di sini saya mencari informasi tentang PT yang bisa memberangkatkan TKW. Akhirnya saya mendapatkan informasi tersebut dari Facebook dan saya bertanya, apakah PT-nya resmi? Mereka menjawab, iya resmi. Di mana posisi PT-nya, Pak? Mereka menjawab, PT-nya ada di Jakarta. Dan mereka juga mengirim beberapa foto buat saya, meyakinkan saya. Dan dengan tanpa berpikir panjang, saya percaya dan langsung berangkat ke Jakarta dari Natuna. Sampainya saya di Jakarta, dijemput sama mereka dan dibawa ke penampungan di Jakarta. Di sini saya bingung, kenapa penampungannya tidak sesuai dengan yang difoto. Melainkan saya itu ditampung di sebuah rumah atau kos. Di sini saya langsung bertanya, kenapa saya ditampung di sini, Pak? Mereka menjawab, PT-nya tutup karena COVID, tidak boleh kumpul ramai. Saya percaya. 3 hari di sini saya diterbangkan dengan tujuan Arab Saudi dengan menggunakan dokumen palsu seperti surat kesehatan saya medikal. Saya tidak pernah melakukan medikal, tapi pas penerbangan tertera medikal di situ. PCR, surat PCR dan tiketnya itu dikasih tanda DD. Di sini saya mengira kalau saya itu benar langsung ke Arab Saudi, ternyata tidak. Saya itu diterbangkan ke Dubai. Dari Dubai saya lanjut lagi penerbangan ke Amman. Di Bandara Amman saya dijemput lagi ke penampungan. Itu di penampungan Jordania. Sesampainya saya di Jordania itu ternyata banyak TKW di situ. Mereka itu dikurung. Kita itu tidak bebas. Kunci mereka yang pegang. Di situ saya melihat para TKW sangat-sangat miris karena mereka di penampungan ini banyak di antara kita mendapat perlakuan kekerasan seksual. Di situ ada yang hamil, ada yang sampai stres. Kalau yang hamil masih bisa mereka kembalikan ke Indo. Tapi kalau yang stres mereka nggak kembalikan. Malahan mereka itu selalu menyuruh bekerja, tapi tidak diberi uang. Untuk saya sendiri di penampungan Jordan selama 3 minggu. Selama 3 minggu ini saya dipoto, awalnya saya dipoto, terus saya dipromosikan supaya ada yang mau membeli. Setelah ada yang membeli, baru kita dibikin visa. Di sini dibikin visa saja. Setelah visa jadi, baru saya dibawa ke Arab Saudi. Sesampainya saya di Arab Saudi, saya mengira kalau saya itu langsung bekerja dan mendapat majikan sesuai yang mereka janjikan. Saya itu dibeli 2 tahun kontrak dan dibikin iqomah. Ternyata tidak sesuai. Ternyata saya di situ ditampung lagi beberapa hari baru saya dikerjakan. Di sini saya tidak bekerja secara kontrak. Lalu majikan melainkan saya itu diperjualkan kerjanya jam-jaman. Sedangkan mereka nggak mau membayar gaji saya dan membuat saya iqomah. Disinilah saya mulai ada niat untuk memberontak dan berpikir untuk apa saya bekerja kalau tidak ada hasilnya. Disinilah saya mulai berani ngomong dan bertanya beserta menceritakan kepada majikan saya kalau saya nggak dibayar gaji dan nggak dibikin iqomah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, sampailah pada akhirnya saya dijumpai dengan seorang majikan yang begitu baik. Sekaligus profesinya itu di Arab Saudi sebagai polisi.
Di situ saya bercerita tentang keadaan saya dari awal saya datang sampai saya juga mengalami kekerasan, dipukul sama orang kantor. Gara-gara minta uang gaji, nggak mau mereka bayar. Alhamdulillah ketika saya bercerita, polisi ini menanggapinya dengan baik dan sekaligus mau membantu saya supaya saya bisa pulang. Dari sinilah saya sering konsultasi sama polisi ini tentang gimana cara supaya saya bisa pulang, dan memberi saya arahan dan memberi saran, kamu bisa pulang ke Indonesia tapi dengan cara tarhil. Di sini saya bingung, tarhil itu apa? Tarhil itu kan bahasa mereka, kita nggak tahu. Jadi saya bertanya, tarhil itu apa? Dijelaskan kalau tarhil itu saya pulang harus di penjara dan dideportasi selama 10 tahun, nggak bisa masuk lagi ke Arab Saudi. Dengan senang bercampur sedih, saya menjawab, tidak apa-apa, yang penting saya bisa pulang ke Indonesia. Dari sini saya sama polisi ini mulai mengatur rencana. Sampailah pada hari yang sudah saya rencanakan dan saya pun berhasil dijemput. Setelah saya dijemput, lalu saya diserahkan di kantor polisi. Di sini saya diinterogasi. Awalnya saya mengira hanya satu ini saja kantor polisi yang menginterogasi saya dan penjaranya, ternyata tidak. Rupanya 4 penjara saya lalui. Yang paling miris di hati saya itu pas saya melalui penjara yang ketiga itu, suasana tidak menyenangkan. Tempatnya kumuh, bau, apa semua tidak itu bercampur. Bukan satu negara Indonesia, melainkan ada Uganda, Kenya, semua kita di situ. Sedangkan mereka tidak merespon kita gimana gitu. Di situ saya menangis, ya, air mata di penjara ketiga. Setelah penjara ketiga saya lanjut lagi perjalanan ke penjara yang terakhirnya di Jeddah. Di Jeddah itu baru saya mendapatkan suasana yang agak enak lah, orang bilang gitu kan. Selama saya di penjara Arab Saudi itu saya 1 bulan. 4 penjara itu 5 hari di penjara pertama, 15 hari di penjara kedua, 4 hari di penjara ketiga, selebihnya di penjara keempat. Pas tanggal 7 Desember saya diterbangkan dari Arab Saudi ke Bandara Jakarta. Sedikit saya menyinggung tentang BP2MI. Sesampainya saya di Bandara Indonesia, di sini saya mengalami kesusahan membeli tiket untuk melanjutkan perjalanan karena saya tidak memiliki vaksin booster. Di sini saya bingung dan saya mencoba mencari bantuan. Saya melihat ada posko BP2MI. Saya coba pergi dan meminta tolong. Ada salah satu perwakilan dari BP2MI itu mau menolong saya, tapi dengan syarat mereka meminta uang kepada saya. Bukan mereka membantu, tapi malah sebaliknya mereka memanfaatkan para TKW yang lagi kurang dengan kesusahan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk KW yang sudah dengan terbuka mau bersharing kepada kita. Kita berikan kok 08. Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Salam pada alam, langit dan bumi. Salam pada ibu dalam murung siang kelam malam hitam. Ibu, kutulis sajak ini dari murungmu, menyimak adegan timbang di antara anak-anakmu yang malang. Ibu, air matamu
disuling mentah-mentah, dialirkan para penjara ke gedung-gedung megah, melahirkan anak-anakmu jadi babu di dekapanmu ibu, jadi babu di Malaya, jadi babu di Saudi Arabia, jadi babu di Korea. Ibu, dari murungmu kurangkai kata mengurai makna, membaca warna dasi, kemeja dan safari, keluar masuk istana. Sementara di dapur rumah hitam, Bunda Sultan kebingungan menyalakan kompornya. Ibu, aku tak ingin lagi melihatmu menangis, sebab air matamu terus saja mereka suling ke kantong-kantong jas dan berangkas mereka. Sedangkan kami hanya dibagi mimpi indah dan janji-janji. Nasib kami dijadikan bahan kompromi dan koalisi ibu. Ibu, kapan murungmu hilang dan cita-citamu sampai ke dermaga? Cita-cita yang pernah kubaca pada hikayatmu ibu, dituangkan dalam lembar-lembar kitab puja-puji dan pernah diajarkan pada kami. Negeri ini menuju masyarakat adil dan makmur, begitu katanya ketika aku sekolah dasar. Ibu, berhentilah menangis ibu, hapuslah air mata kami. Rumah Hitam, Batam, April 2008. Aku sudah lama mati. Aku lama mati. Bukan karena kapal kayu yang membalikkan kami. Bukan pada saat tubuhku membusuk pada samudera berbunyi. Bukan itu. Aku sudah lama mati. Tak kala anakku bersekolah sudah mulai berhenti, tak kala beras yang hendak dimasak tak ada lagi, tak kala para cukong PNI menyatakan aku berhutang tanpa bukti. Aku telah lama mati karena jasadku bekerja tanpa. Harga diriku tergantung, rintihanku terbawa angin, keluhanku terbawa waktu. Tak ada satupun yang mau mendengar, karena mereka sibuk menghitung devisa negara, tertawa menyatakan telah memenuhi target APBN kita. Lama mati bukan karena hukuman pancung, tapi karena tak ada tempat aku berlindung. Undang-undang tidak, pemerintah tidak, yang ada yang tidak. Aku telah lama mati, lama sekali mati di negeri ini. Kematianku ditangisi, tapi terus berulang kembali. Aku telah lama mati, bukan pada saat hukuman mati sekarang, tapi sudah lama mati sejak aku berangkat menjadi PKI. Merdeka bagiku belum tentu sama merdeka bagimu.
Merdeka menurutku belum tentu sama menurutmu. Merdeka bagiku belumlah pasti sama bagimu. Merdeka buat kita sekedar kosakata tak bermakna. Merdeka yang melaknat telah hianat pada marwah. Merdeka berontak telah mengotori hati yang terkapar. Marwah kami ternoda, merdekanya nafsu laknat yang berkhianat. Ia di sana, nafsu laknat memerdekakan laku yang tak terpuji. Asik masuk dengan jiwa kerdil tak terkendali. Haus akan nafsu merdekanya sang pelaknat, diperbudak akal yang penuh belukar, dibalut busuk ruang berkelkar, menganga makna yang tak berkata. Sang pemerdeka di sana, terbungkamlah kalian di singgasanamu, ternoda pendusta. Laku kerdil sang bijaksana bertahta. Desah manis menjadi pewarna, terdengar lirih di ujung telinga, merambah pelan menuju senja. Kau sang bijaksana, martabatmu tak merdeka. Coreng busuk desah pendusta, kelam sirna dibalut duka. Tuntas sudah manis desah sang pelaknat, berganti lirih merdu suci surgawi. Salam sembah dari sang dewi dan juga marwah ternoda dusta pelaknat. Terima kasih. Saya Wow, luar biasa. Merinding, Kak Glo gimana? Indonesia 3 dan 4, Voice Kids Season 3 di tahun 2018 dan The Voice Kids Season 4 tahun 2021, dan baru beberapa bulan yang lalu Chelsea juga baru ikut di Indonesia Next Big Star dan itu masuk ke top 15. You got a hard time deciding just like mine. It takes a sweet time. I've been trying to dive into the deep end, 'cause I don't really want to lose a good friend, but I'm trying to find something divine. Yeah, it's electric every time I touch. I've been living for this rush, but sometimes it's too much. If we ever try, how will we know, baby, how far this thing could go? Give me a shot.